Jika apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita ini kotor, sesuatu yang buruk, maka insya Allah tidak menutup kemungkinan apa yang kita keluarkan dari lisan kita itu simbol cerminan yang ada dalam hati kita. Maka bagaimana cara mengobati hati kita yang luka? Kita masih ingat para wali menyampaikan dalam sebuah syair, tombo ati ono limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane. Yang pertama, perbanyaklah kita membaca Al-Quran agar hati kita senantiasa merasa tenang. Kaping pindho salat wengi lakonono. Obat hati kita salah satunya yang kedua adalah memperbanyak qiyamul lail, dekat diri kita kepada Allah, maka insya Allah hati kita akan bersih. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Jika hati kita akan merasa tenang, ingin hati kita sehat, hati kita selalu baik, berkumpullah dengan orang-orang saleh. Maka Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, uhibbus salihin walastu minhum la'ali an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi wa in kana syawa'un fil bida'ah. Aku cinta, aku sayang, aku suka kepada orang-orang yang soleh, walaupun aku bukan bagian dari orang yang soleh. La'ali an anala bihimus syafa'ah. Untuk itu dekatku dengan orang-orang yang soleh, kedekatanku dengan mereka, aku ingin mendapatkan dan kecipratan syafaat dari mereka. Inilah untayan yang luar biasa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Perbanyaklah kita berpuasa, ini pun akan mengobati hati kita yang sakit. Kemudian pesan berikutnya para wali menyampaikan agar hati kita tidak sakit. Kaping limo zikir wengi engkang suwe. Pengobat hati kita salah satunya adalah perbanyak zikir yang lama di malam hari, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jika kita memperbanyak zikir kepada Allah, maka hati kita akan merasa tenang. Itulah yang kedua, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Yang kedua adalah layin, orang yang lembut hatinya. Kemudian yang ketiga, golongan-golongan yang diharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Yang ketiga ini Rasulullah menyampaikan qarib, orang yang dekat dan mendekatkan. Siapakah orang yang dekat dan mendekatkan ini? Orang yang pintar menjalin silaturahim, orang yang pandai bergaul, keberadaannya selalu dinantikan oleh orang, menjadi sosok yang menyenangkan, kehadirannya selalu dinantikan banyak orang. Dia mudah bergaul, banyak ide, pribadi yang menyenangkan, sehingga ketika berkumpul dengan orang, kedatangannya selalu ditunggu-tunggu oleh orang lain. Dia mampu menjalin ukhuwah Islamiyah dengan baik, menjalin silaturahim dengan baik. Inilah karakteristik qarib, orang yang dekat dan mampu mendekatkan, menjalin ukhuwah Islamiyah dan menjalin silaturahim. Dan orang yang memiliki karakteristik qarib ini, orang yang cenderung mengamalkan hadis Rasulullah, man sarrahu ayyubsatahu rizquhu aw yungsa'adahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang pengen dilapangkan rizkinya oleh Allah, dan siapa yang pengen dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka kuncinya salah satunya adalah falyasil rahimahu, jalinlah silaturahim di antara kalian. Maka kuncinya kalau pengen hutang kita cepat lunas, rizki kita banyak, rizki kita dilipat gandakan oleh Allah, maka jalin silaturahim di antara kita. Pengen umur kita panjang, dipanjangkan dalam taat dan ibadah, maka kuncinya pun juga jalinlah silaturahim. Tidak sedikit orang yang bertanya, Ustadz, apa kaitan hubungan menjalin silaturahim dengan panjang umur? Apa kaitannya silaturahim dengan banyak rezeki? Tentu ada kaitannya dan sangat mencolok sekali kaitannya. Bayangkan ketika kita menjalin silaturahim, secara otomatis kita akan mendapatkan banyak kawan. Di saat situasi pandemi seperti saat ini, yang kemarin sempat terjadi, pandemi di mana-mana, bahkan seluruh dunia merasakan, banyak orang kehilangan pekerjaan. Jika kita memutuskan silaturahim,
Tidak sedikit saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya. Maka salah satu kunci agar terus nyambung rezeki kita, perbanyak kita silaturahim. Maka secara tidak langsung akan membuka peluang pintu rizki untuk kita. Oh, ternyata sahabat kita tahu kita saat ini dalam keadaan nggak punya pekerjaan. Maka dengan kita bersilaturahim, secara tidak langsung tawaran itu semakin banyak. Kalau begitu, ayo kerja di kantor saya. Kebetulan di kantor saya lagi butuh orang, lagi butuh karyawan. Semakin banyak dia bersilaturahim, menjalin ukhuwah Islamiyah, maka akan membuka peluang pintu rizki untuknya. Ini kaitan yang pertama. Lalu apa kaitannya dengan panjang umur? Tentu jelas ada kaitannya. Bayangkan di saat kita menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahim kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama, kita datang kepada kiai-kiai kita, datang kepada guru-guru kita. Subhanallah, apa yang selalu kita dapatkan di saat kita sawan datang ke rumah guru kita? Selalu yang kita dapatkan ketika kita berpamitan pulang, tidak lain adalah doa yang mulia dari guru-guru kita. Bayangkan kalau mereka mendoakan kalimat yang baik kepada kita. Ya Allah, misalkan saya, Aan, mudah-mudahan kamu panjang umur, mudah-mudahan banyak rizkimu, mudah-mudahan manfaat hidupmu, mudah-mudahan berkah ilmumu. Semakin banyak kita bersilaturahim kepada guru, maka akan semakin banyak doa-doa dari orang yang soleh, yang insya Allah kalau orang-orang yang soleh yang berdoa, tidak ada hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaitannya. Qarib, orang yang dekat, insya Allah akan banyak peluang-peluang yang akan dia dapatkan, termasuk rizki, dan insya Allah silaturahim akan terjamin. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang yang diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Yang keempat adalah sahl, orang yang memudahkan, tidak mudah mempersulit orang lain. Artinya memudahkan kesulitan orang lain. Dan ini karakteristik yang sangat cocok dimiliki oleh seorang pemimpin. Karakteristik sahl ini adalah orang yang ringan tangan, gampang membantu orang lain. Di saat dia melihat ada fakir miskin yang membutuhkan bantuannya, maka dengan ringan tangan, sahl, dia memudahkan kesulitan-kesulitan orang lain dengan dia memperbanyak bantuan kepada fakir miskin, anak-anak yatim piatu. Bayangkan jika kita memiliki seorang pemimpin yang punya karakteristik sahl, mereka selalu memberikan kemudahan kepada rakyatnya, maka insya Allah rakyat kita akan menjadi rakyat yang sejahtera. Inilah yang sangat kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari siksa api neraka. Yang pertama adalah hayyin, orang yang hatinya selalu tenang. Kemudian yang kedua layyin, orang yang lembut hatinya. Kemudian yang ketiga qarib, orang yang dekat, gampang menjalin silaturahim. Kemudian yang terakhir adalah syahl, orang yang senantiasa memudahkan kesulitan orang lain, menghilangkan kesulitan orang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan 4 perkara ini. Yang 4 perkara ini insya Allah akan menjadi satu wasilah bersama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ila siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.